Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, sangat normal kalau dalam kehidupan kita, kalau kita berpisah dengan orang dan perpisahan yang abadi adalah melalui kematian, baru muncul kenangan masa lalu, baru muncul kebaikan-kebaikan yang pernah dialami. Itu sangat lumrah. Dalam peristiwa seperti ini, mungkin ada orang yang kesal hatinya, mungkin ada mengatakan, wah, saya mungkin terlambat untuk membantu. Mungkin yang satu mengatakan, mungkin saya belum sempat minta maaf, Anda turun dan sebagainya. Itu adalah lumrah. Saya pribadi, sejak tahun yang lalu, saya kirim khusus ke Yogyakarta dan belum selesai masa pembinaan. Tentu saja ini usaha saya sebagai seorang uskup, bagaimana membina anak saya, seorang imam itu. Apapun yang terjadi, tapi ini belum selesai. Tapi tadi sudah saya mengatakan, sehebat-hebatnya kita manusia ini sangat terbatas, apalagi sempurna. Dan yang paling sempurna adalah Tuhan sendiri. Pertanyaan adalah, kita manusia ini selalu terlambat. Orangnya sudah tidak ada, baru mikir bagaimana saya mencintai dia, bagaimana saya menjadi teman baiknya, bagaimana saya menerima keberadaan. Maka singkat kata, dalam peristiwa seperti ini, bagi saya kesempatan bagi kita untuk mawas diri. Jangan sampai orang itu sudah tidak ada lagi, baru kita mulai berbuat baik. Berusahalah berbuat baik selama masih hidup, karena kan sudah meninggal, Tuhan yang punya kuasa. Tapi selama orang hidup dunia ini, kita semua terpanggil agar hubungan baik itu bisa menyelamatkan sesama kita. Saya sangka ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Pasti sebagian orang merasa sangat kehilangan ya. Keluarga juga sangat kehilangan. Bagaimanapun ini adalah saudara-saudara dan sebagainya. Tentu imam-imam Kesepadan Pontianak, Imam Projo juga sangat kehilangan akan beliau. Tapi seperti tadi saya katakan, kita manusia sangat terbatas, ingin membantu orang, tapi kadang-kadang malah mencelakakan orang. Jadi pengalaman-pengalaman ini hendaknya menjadi mawas diri bagi kita, tapi bagaimanapun setiap orang dipanggil untuk memperhatikan sesamanya. Ya. Kalau tadi sabda bahagia itu menekankan sesuatu yang bagi dunia jelek, tapi bagi Tuhan di surga menjadi baik. Apa yang dipuji dunia justru oleh Tuhan sendiri tidak dipuji, dan faktor yang menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Baik, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, kita tetap doakan Pastor Blino, saudara kita, rekan kerja kita, teman sekelas kita, kakak kita, adik kita, om kita, agar perjalanannya menuju rumah Bapa di surga berjalan dengan baik. Tentu saja saya yakin jalan yang dia pilih juga dalam rangka mengikuti Tuhan, walaupun dengan caranya sendiri, tapi ujung-ujungnya dia juga ingin sampai ke rumah Bapa di surga. Dan fungsi kita yang di dunia ini mendoakan, dan bagi saya yang kedua adalah bagaimana peristiwa seperti ini yang terus-menerus akan terjadi di dunia ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mawas diri. Kapan kita mencintai, kapan kita menolong, kapan kita berbuat baik bagi sesama kita. Jangan sampai terus-menerus kita terlambat. Dan yang kedua, kita juga harus akui sekecil apapun perbuatan kita sangat menentukan juga masa depan sesama kita, masa depan orang lain. Mari Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, ini kita renungkan, mari kita berusaha dalam hidup kita semaksimal mungkin melaksanakan hukum kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan Maha Rahim, bagaimana Tuhan Maha Mengampuni, juga menjadi pemilik kita sebagai pengikut-pengikut Yesus yang rela menyerahkan seluruh hidupnya, jiwa dan raganya demi keselamatan umat manusia. Dan Yesus yang sudah bangkit ini pasti juga akan membangkitkan saudara kita Pastor Blino dari kematian yang fana ini. Amin.